nangis banget karena dia salah satu yang saya paling sayang, si Magelang. Tapi ya gimana, namanya musibah ya. Terus ojek online-nya datang minta maaf, nggak tabrak lari gitu ya. Kita maafin dan udah kita kuburin. Sadar nggak sih kalau sapi banyak banget manfaatnya untuk kehidupan? Salah satunya menjadi sumber protein hewani bagi manusia. Oh iya, ternyata sapi juga punya banyak jenis dan ukuran yang bermacam-macam loh. Nah, sekarang Otan mau kasih lihat sapi yang punya ukuran super jumbo. Bobotnya sampai di luar Naila. Pada penasaran gak nih? Come on! Waduh, subur sob. Sabar maksudnya. Semua kan bisa dibicarakan baik-baik. Jangan main tubruk sana sini dong. Otan kan jadi takut. Belum lagi nanti kalau kamu viral. Otan belum sanggup nih nemenin kalau sudah diundang ke acara TV-TV. Canda ya Sap, jangan dimasukin ke hati. Kita kan udah CS dari lama. Tos dulu ah. Sobat Jumbo ini gak lagi ngamuk kok teman, tapi lagi asik main karena baru keluar kandang. Pemamah biak yang satu ini emang unik bin ajaib. Kalau udah ketemu tanah dan jerami, pasti deh langsung nyeruduk-nyeruduk gini. Itu tandanya sapi lagi bahagia. Yes! Emang beda deh sapi Jumbo yang satu ini. Cara ungkapin bahagianya ngeri-ngeri sedap ya. Salah-salah Otan dan Paman Kiper malah bisa kena seruduk nih. Mending kita kabur. Oh iya, saking asiknya Otan sambil lupa kenalin kamu nih Sob. Maaf. Teman, sapi raksasa ini adalah Rosi. Sapi simental dari kandang sumber ternak farm yang ada di Bekasi. Rosi bukanlah pembalap, apalagi jagoan aspal. Tapi Rosi adalah sapi raksasa yang punya bobot WOWBGT. Mantap kan? Saking beratnya, ia baru saja dinobatkan jadi sapi monster terberat di kelas ekstrim kontes APSI Tulung Agung, Jawa Timur. Aplaus dulu dong, prok. Pemilikmu pasti bangga ya Sob. Saat kontes APSI pertengahan Oktober lalu, Rosi berhasil pecah telur dengan bobot 1,3 ton. Wadidaw! Kalian kebayang gak sih seberapa seberat si Rosi ini? Kalau kita bandingkan, berat 1,3 ton itu hampir setara dengan bobot 1 tuk engkol tanpa muatan. Waduh, jadi jangan sampai kena senggol Sobat Otan ini deh kalau mau tetap selamat. Teman, kontes sapi ini jadi ajang para peternak untuk saling bersilaturahim satu sama lain. Selain itu, kontes juga bisa meningkatkan semangat para peternak untuk bisa menghasilkan sapi-sapi yang berkualitas. Kalian lihat sendiri kan, penontonnya itu banyak banget. Udah kayak mau nonton konser. Teman, tapi rasanya kurang afdol deh kalau kita nggak timbang Rosi secara langsung. Mumpung Otan lagi mampir, boleh ya Sob kita timbang ulang supaya lebih yakin aja sih. Teman, bentuk alat timbangan sapi berbentuk seperti kandang mini. Nah, untuk alat ukurnya berada di alas pijaknya. Waduh, untuk memasukkan Rosi ke dalam timbangan aja nggak mudah ya. Ayo semangat paman-paman kiper. Oh tidak, Rosi menolak ditimbang teman. Ayo Sob, Otan cuma mau lihat timbangan kamu saja kok. Nggak ada niat untuk menyakiti. Apa jangan-jangan karena rendah hati, Rosi nggak mau sombong tuh sama bobotnya. Kita coba sekali lagi ya Paman Kiper. Nah,
Jadi ketahuan kan? Beratmu sekarang adalah 1338,5 kilogram. Duh, gemoy banget sih kamu, Ros. Kayaknya nanti Otan mau ajak Dolpino mampir ke sini deh, biar bisa sekalian ikut nimbang. Jangan-jangan kalian punya berat yang sama. Tolong, ada sapi lepas yang masuk ke pemukiman warga. Mana ada orang lagi di atasnya. Waduh, bisa ahayap alias bahaya nih. Otan harus lapor satpam setempat sebelum semuanya kacau. Tapi sebaiknya Otan harus cross check juga nih kejadian yang sebelumnya. Paman editor, tolong bantu Otan kembali ke waktu sebelum kejadian ini ya. Dadah. Widih. Mau kemana sih Kak Indah? Kece banget siang-siang begini. Udah pakai jaket kulit, pasang helm pengaman, serba hitam pula. Cool banget. Kalau style kayak gini pastinya bukan mau nyangkul dong. Canda ya Kak. Kalau udah outfitnya kece begini, apalagi kalau bukan mau naik motor teman. Salut ya Otan sama Kak Indah, tetap mengutamakan keselamatan. Cakep. Lah, kok Otan gak lihat ada motor sih? Adanya malah lihat sobat Otan si sapi. Jangan bilang kalau... Ya, bener aja kan Otan kena prank. Kirain mau healing naik motor, ternyata healingnya sama si sapi teman. Kak Indah emang beda. Come on Kak, kita langsung gas. Beberapa sapi di sini memang sudah dilatih untuk ditunggangi teman. Salah satunya si Siam, sapi peranakan Ongol ini. Teman, sesekali Siam memang sering diajak keluar jalan-jalan seperti ini. Cara menunggang sapi juga nggak jauh beda ketika kita menunggang kuda teman. Tapi kalau belum pro kayak Kak Indah, sebaiknya tetap didampingi sama yang ahlinya ya. Oh iya, karena sering diajak keliling kampung, sobat Otan ini jadi terkenal di kalangan warga. Tuh lihat kan, fansnya Siam gak kalah banyak kayak fans Otan. Sampai-sampai ada yang ngajakin swafoto tuh. Udah kayak artis aja deh kamu sob. Ibu-ibu gak mau foto bareng Otan nih, mumpung Otan lagi free loh. Ibu, aku mau beli snack sama permen ya. Iyalah Dala, kirain cuma mau jalan-jalan. Malah mampir ke warung beli cemilan. BTW, Otan titip satu yang seger-seger ya Kak. Soalnya udara lagi hot-hotnya nih. Teman, ini dia nih rumahnya si Rosi dan Siam. Mewah banget ya. Udah gitu tempatnya juga luas. Dengar-dengar sampai bisa menampung hingga 1000 ekor. Wah, kalau begini sih pasti kalian gak bakal kesepian ya sob. Loh, kok ada tangganya sih? Ini tangga untuk kemana ya? OMG, ternyata kandang sobat Otan ini ada 2 lantai. Udah kayak di mall aja deh, canggih. Teman, sapi yang ada di lantai atas ini adalah sapi yang punya bobot tidak lebih dari 600 kg. Karena sapi-sapi besar punya resiko cedera yang lebih tinggi karena harus naik turun lewat tangga teman. Biasanya akan lebih sulit untuk menurunkan sapi dibanding menaikkannya. Lantaran saat turun, sapi tidak bisa melihat tanah yang ada di bawah kakinya. Sehingga bisa saja ya tersandung atau terpeleset. Apalagi kalau sapi itu adalah sapi jumbo. Selalu hati-hati ketika membawa sobat Otan ini ya Paman Kiper. Ingat, keselamatanlah yang utama. Cakep. Loh, Kak Indah iseng banget sih sampai cubit-cubit sapi segala. Emang sih sapi-sapi di sini gemoy semua, tapi nggak harus iseng juga kan? Teman, sebenarnya Kak Indah nggak lagi iseng nyubitin sapi nih, tapi lagi mau lihat seberapa potensi sapi untuk tumbuh. Kok bisa sih cuma dengan mencubit bisa ketahuan potensi pertumbuhannya?
Jadi gini, kulit sapi yang melar berarti masih memiliki potensi untuk bisa terisi oleh daging. Nah, sementara kulit sapi yang sudah ketat berarti perkembangannya sudah di batas maksimal. Sepertinya kulit perut Otan juga masih lentur deh. Apa ini pertanda kalau Otan harus segera diet? Teman, terkadang saat mau mengkonsumsi daging sapi beku, kita harus menunggu cukup lama untuk mencairkannya. Tapi saking lamanya, perut sampai keburu kenyang tuh. Betul nggak? Tapi tenang, Otan akan kasih tips gimana caranya supaya daging yang beku bisa cepat mencair. Pertama, rendam daging dengan air, lalu tambahkan cuka dan garam dengan perbandingan 1:1. Tunggu hingga 7 menit dan tada! Daging sudah tidak membeku lagi, teman. Sebelum dimasak, sebaiknya daging dicuci kembali untuk menghilangkan cuka yang masih menempel. Silahkan coba tips ini di rumah ya, teman-teman. Ngomong-ngomong soal sapi, Otan jadi ingat nih sama kuliner yang sangat populer dan pakai bahan baku daging sapi. Yaps, apalagi kalau bukan si kenyal dan si bulat bakso. Salah satu alasan mengapa bakso sangat disukai adalah karena kelezatannya, teman. Apalagi kalau dimakan pas dingin-dingin bareng kuah pedasnya. Buh, bikin auto nambah deh. Rasa bakso yang lezat nggak terlepas dari bahan baku utama yang digunakan. Apalagi kalau bukan daging sapi. For your info nih, seekor sapi lokal biasanya punya berat 270 kilo. Itu artinya dari seekor sapi kita bisa membuat 50.000 buah bakso. Wadidaw! Tapi kalau sapinya besar kayak Rosi dengan bobot 1,3 ton, kira-kira bisa jadi berapa banyak ya? Duh, Otan jadi pusing hitungnya. Tapi kayaknya sih cukup untuk makan satu kecamatan. Oh iya, agar rasa bakso semakin lezat, ada bagian daging terbaik yang harus dipakai. Pertama, top side atau pangkal kaki belakang yang punya tekstur daging lembut. Kedua, tetelan alias daging yang menempel ke tulang. Nah, kalau yang ini cocok untuk bikin bakso urat. Ketiga, bagian kaki atas yang kaya akan sumsum dan bisa bikin kaldu jadi makin gurih. Otan kok jadi lapar ya? Gak ada tukang bakso yang lewat nih. Oh iya, kalau masalah kuliner daging sapi, Indonesia adalah gudangnya. Salah satu yang paling terkenal adalah daging asap khas Indonesia yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. CI namanya. Keunikan CI dibanding daging asap lainnya ada pada daging yang diiris tipis dan dibumbui rempah sebelum diasap. Teknik pengasapan ini jadi salah satu faktor di balik kelezatan CI yang memiliki aroma smoky serta teksturnya yang empuk. Sebenarnya CI ini adalah seni mengawetkan daging yang dilakukan sejak dahulu oleh masyarakat NTT. Namun karena rasanya yang lezat, akhirnya kuliner ini terus berkembang dan banyak disukai oleh semua kalangan, termasuk Otan. Kecil-kecil begini, si cupang bernilai jutaan rupiah loh teman. Dan sebagai ikan hobi yang berjenis unik, si ikan tentu punya nilai jual yang bisa tinggi nantinya. Keren juga ya kakak-kakak ini. Dari sekedar hobi dan kecintaan sama peliharaannya, dijadikan simbol tanda kasih sayang saat hari bahagianya. Germaks! Otan jadi keinget kisah unik tentang kakak-kakak yang berjodoh dan menikah karena mereka punya kecintaan yang sama dengan sobat Otan. Si kumis imut ini udah tahu kan dia siapa? Ya, betul. Ini si Otter. Kenalkan
otter milik Kak Mawar. Dan si Abel, otter kesayangannya Kak Jay. Karena keunikannya, Sobat Otan ini sekarang banyak dijadikan sebagai hewan peliharaan loh. Ya ampun, kalian menggemaskan sekali sih pakai baju cantik segala. Teman-teman di rumah pasti ikutan gemas kan melihat kedua Sobat Otan ini? Nah, berawal dari kumpul komunitas pecinta otter, si Boni dan Abel ini akhirnya berjodoh. Tapi rupanya bukan cuma Boni dan Abel yang jadi menemukan pujian hati. Kak Jay dan Kak Mawar jadi ikutan berjodoh deh. Bahkan saat hari pernikahan mereka, Boni dan Abel juga ikutan eksis di foto loh. Duh, so sweetnya. Ternyata kehadiranmu jadi berkah buat kakak-kakak ini ya. Selamat ya, Kak. Hei Sob, siang bolong begini mah enaknya minum es campur. Kamu kok malah minum susu? Wah, nggak beres nih. Jangan-jangan kamu mencuri botol susu milik anak kecil itu ya? Kembalikan, hei! Jangan kabur! Hayo lo, ada bapak ibunya nih Sob. Kamu nggak bisa berkutik. Sebentar. Wah, rupanya orang tua si Dedek tadi adalah Kak Jay dan Kak Mawar. Itu artinya si otter tetap selalu setia dan disayang jadi bagian keluarga. Bahkan sampai si Dedek Cacanya besar. Caca memang usil banget kalau sama Zihan. Tapi bayi 11 bulan ini sama sekali gak marah atau takut loh. Justru dia senang dan ikut sayang banget sama Caca. Sob, tetap jagain Zihan sampai tumbuh dewasa ya. Otan salut sih sama cinta dan kesetiaan kalian semua. Jadi ikut senang kan lihat semua bahagia? Kabar bahagia. Kalau tadi kita sudah lihat berbagai acara pernikahan, kali ini malah Sobat Otan yang jadi raja dan ratunya sehari. Jeng, 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 jeng. Jeng, 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 jeng. Hai teman-teman di rumah, Otan lagi datang ke undangan Sobat-Sobat Otan nih. Para tamu tercinta, selamat menyaksikan acara terso sweet yang pernah ada di si Otan. Kenalin nih, 4 pasangan anjing ini adalah Kobo dan Lea, Bruno dan Mochi, Popcorn dan Luna, Brownie dan Bomi. Aduh, romantis banget diantar ke depan aja pakai mobil mewah. Ayo pada kalem ya. Semua pusat perhatian lagi fokus ke kalian loh. Aduh, Otan jadi terharu. Tapi sekaligus bahagia juga menyaksikan acara penting satu ini. Lucunya, semua pada tampil maksimal pakai gaun dan jas. Bahkan untuk mempersiapkan acara spesial ini, kostum mereka dirancang oleh desainer khusus loh. Ternyata konsep kostum wedding ada temanya juga yang harus kompakan dengan pemiliknya. Pemiliknya juga nggak mau kalah dari anak buahnya, harus tampil maksimal juga dong. Kalau Kobo dan Lea temanya royal wedding nih, ala-ala Eropa gitu. Mereka lagi berperan jadi prince dan princess. Hampir mirip nih sama tampilan Brownie dan Bomi yang tampil dengan tema vintage dan Victoria. Ada tukeran kalung dan potong kue juga. Emang boleh segemes itu? Tapi Otan salut sama sobat-sobat Otan ini. Soalnya semuanya pada kalem-kalem. Ayo, siapa yang kepikiran kalau sobat-sobat Otan ini akan hiperaktif dan gak mau diam selama acara? Ada fakta menarik bahwa anjing yang gak hiperaktif artinya sudah dapat cukup perhatian dari lingkungannya.
Sederhananya, kalau kurang perhatian, mereka bisa caper dan bertingkah berlebihan. Teman di rumah penasaran nggak? Kira-kira kenapa sih mereka bisa dipasang-pasangin gitu? Om Editor, tolong putar cerita mereka dong. Wah, sekarang Otan tahu nih kenapa kalian bisa cinta lokasi. Ada yang sering nge-mall bareng, ada yang sering samperin ke rumah, ada yang ketemunya di kafe, dan ada juga yang hobinya hiking bareng. Pasti semuanya berawal dari mata, hidung, terus turun ke hati kan? Cie. Aduh, cantik-cantik banget sih kucingnya. Udah gitu pada terawat lagi. Kayak model aja sih kalian, sob. Tapi Otan jadi penisirin. Penasaran maksudnya? Kira-kira peliharaan kucing ini punya siapa ya? Eits, sebentar deh. Kayaknya Otan familiar nih. Ini kan yang sering warawiri di televisi. Wah, pasti teman-teman di rumah udah pada tahu dong siapa. Nah, biar lebih afdol, kita kenalan lebih dalam lagi yuk. Halo teman-teman si Otan, saya mau ajak untuk kenalan sama kucing-kucing saya, peliharaan saya di sini. Ya ampun, Otan masih nggak percaya nih kalau ternyata kalian peliharaan kesayangan Pak Menteri. Ini sih spesial pakai telur, bisa ketemu kalian yang cantik, plus bisa ketemu Pak Sandiaga Uno. Cakep. Tapi mohon maaf ya ibu-ibu, kali ini Pak Menteri Otan bajak dulu. Jangan pada cemburu ya. Teman, meski kegiatannya padat, figur yang akrab dipanggil Bang Sandi ini tetap meluangkan waktunya untuk bermain dengan kucing kesayangannya. BTW, yang mana sih kucing kesayangan Pak Menteri? Halo Meza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini anak-anaknya udah banyak nih. Kadang-kadang kecampur sama kucing-kucing lain yang di rumah nih. Jadi ini Meza yang paling MS. Nah, ini yang paling. Ini Meza. Halo Meza. Ini anak-anaknya Meza. Semuanya namanya depannya M. Nah Meza ini kucing yang paling udah umur mungkin udah hampir 3 tahun ya. Jadi dia rajin banget beranak. Setahun bisa 2-3 kali dan itu anak-anaknya baru belum dikasih nama. Otan mau tanya nih kiat-kiatnya supaya bisa jadi kucing kesayangan. Mueza ini merupakan kucing silangan antara ras Persian dan Maine Coon, teman. Ciri khas dari ras Persia memiliki ekor dan bulu yang panjang. Sedangkan ras Maine Coon memiliki postur wajah yang gahar seperti singa. Pantas saja ya kamu terlihat anggun dan berwibawa. Siapa saja yang lihat pasti langsung terpesona. Cie. Mueza saat ini sudah memiliki beberapa anak, teman. Proses menyusui dan sapih pada kucing sangat penting, teman. Jangan sekali-kali ya memisahkan anak kucing yang masih menyusui dengan induknya, karena ini akan berakibat fatal. Salah satu dampaknya, kucing akan menjadi rentan terhadap penyakit karena daya tahan tubuhnya yang buruk. Setelah anak kucing berusia sekitar 1 bulan, induk kucing akan secara sadar menyapi sang anak, teman. Salut deh sama ibu yang bertanggung jawab kayak gini. Cakep. Teman, kalau Otan perhatikan, kucing Pak Menteri ini sering diumbar ya. Tapi pernah nggak sih ada kejadian kucing yang terluka? Mereka tuh biasanya nggak boleh keluar, tapi kemarin si Magelang tuh saudaranya Meza keluar terus tabrak sama motor.
kebiasaan kamu yang suka berkeliling bisa membahayakan kamu ya, Sob. Kita nangis banget karena dia salah satu yang saya paling sayang, si Magelang. Tapi ya gimana namanya musibah ya. Terus ojek online-nya datang minta maaf, nggak tabrak lari gitu ya. Kita maafin dan udah kita kuburin. Di sini ada kuburan kucing nih. Yang sabar ya, Pak. Otan ikut prihatin. Teman, ternyata yang sayang sama kucing bukan hanya Pak Menteri saja loh, tetapi sang istri Mpok Nur juga gak kalah sayang. Tak hanya jadi teman main di rumah, ternyata keberadaan kucing punya andil besar di kehidupan keluarganya Pak Menteri. Loh, kok bisa? Emang ceritanya gimana nih, Mpok? Ini kucing kok dimanapun di seluruh dunia nyamperin kita. Pasti ada something yang pesan message yang kita nggak tahu. Sampai akhirnya saya hamil Sulaiman, pendarahan 6 kali. Dan 6 kalinya itu selalu kucing mau di rumah, saya udah balik. Ada kucing lagi yang berdarah buntutnya, yang patah kakinya, belum lagi yang di rumah sakit juga tetap dia ini. Jadi saya di situ mulai berpikir, ini ada apa something yang saya nggak ngerti. Pesan di mana kucing itu kan kesayangan Nabi kan. Nah jadi saya berpikir apa anak saya harus saya namakan Sulaiman. Otan gak sangka deh, ternyata kehadiran kamu berpengaruh besar ya, Sob, di keluarga ini. Sampai-sampai mengilhami nama anak bungsu Menteri Parekraf ini. Nah, kalau teman, ada cerita menarik apa nih sama Sobat Otan si kucing? Wah, gak terasa. Sepertinya Pak Menteri sudah mau berangkat kerja nih, teman. Terima kasih si Otan, thank you so much udah main-main untuk ketemu sama Meza, Makassar dan Sama-sama, Pak. Jangan bosan ya kalau nanti Otan datang-datang lagi.